Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ba'd. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah, dalam hikmah yang ke-9, Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Ketika Allah menyajikan amalan yang beragam, amalan yang bermacam-macam, zikir yang berbeda-beda, maka di saat itu Allah menghendaki pemberian yang juga beragam-ragam. Pemberian dalam bahasa Arab untuk orang yang berzikir, orang yang beramal disebut warid. Zikir yang rutin, bacaan Quran yang sudah istiqamah, salat yang sudah dijadikan sebagai tradisi, disebut dengan wirid atau hizb, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang punya wirid, maka akan ada warid. Apa arti warid? Anugerah dari Allah Ta'ala. Namun sebenarnya Allah telah berkehendak adanya turun warid sehingga wirid jadi beragam. Sahabat makan Allah, kalbu itu dia mirip sikapnya dengan badan kita. Badan kita akan bosan ketika memakan satu makanan yang satu model, satu macam. Bahkan dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel mengatakan, kami sudah bosan dengan manna wal azah, maka tolong keluarkan kami, izinkan kami pergi ke tanah Mesir supaya mendapatkan rempah-rempah, mendapatkan bumbu-bumbu. Ternyata mereka sudah dapat anugerah maidah dari langit, al-manna wassalwa, tapi ternyata mereka tidak puas, ada kebosanan. Sahabat ya, hikmah yang dimuliakan Allah, itulah rahasianya kenapa ada ibadah badan, ada ibadah lisan, ada ibadah mata, ada ibadah telinga, ada ibadah tangan, kaki, bahkan semua tubuh ini, lalu juga ada ibadah kalbu, ada ibadah harta, ada ibadah jalan-jalan, ibadah traveling, disebut haji, umrah, ziarah. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah, kita mulai dari zikir. Kenapa zikir ada yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Ternyata setiap zikir ada faedahnya. Imam Al-Qushairi juga dikutip oleh Imam Ibn Qayyim, juga dikutip oleh Imam Ibn Taimiyah, dikutip juga oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dari kisah yang didapat dari kitab Imam Al-Qushairi. Apa kisahnya? Suatu kali ada seseorang murid bertanya kepada gurunya, wahai tuan guru, manakah yang lebih afdal? Ayyuhuma afdal? Al-istighfar atau zikr? Wirid amalan istighfar atau amalan zikir la ilaha illallah atau subhanallah? Apa jawaban beliau? Wahai anakku, wahai muridku, jika pakaianmu kotor, maka lebih dahulu engkau bersihkan atau lebih dahulu engkau pakai. Ini bahasa kiasan, bahasa majazi. Maksudnya, wahai muridku, wahai anakku, jika kolbumu kotor, jika lisanmu kotor, jika matamu kotor, maka istighfarkan dulu. Inilah yang disebut tanawwu' waridatil ahwal, perbedaan ragam dari waridat, anugerah-anugerah rohani. Istighfar dapat membeningkan, mempurifikasi, membersihkan jiwa, membersihkan mata, telinga, lisan dari pandangan-pandangan yang haram, pendengaran-pendengaran yang haram, kata-kata yang haram. Begitu juga bisa membersihkan kolbu. Bahkan Nabi mengistighfarkan kolbunya karena kurang merasa bersyukur. Ketika beliau keluar dari tempat buang air, beliau mengatakan ghufranak, ya Rabb ampuni aku. Bahkan beliau beristighfar setiap hari. Di riwayat yang banyak dikatakan 70 dan yang satu lagi mengatakan 100. Artinya beliau selalu melakukan proses purifikasi kolbu, pembeningan kolbu. Selevel Nabi masih membersihkan kolbunya, apalagi kita. Itu baru istighfar. Jika orang sudah bagus istighfarnya, maka dia baru bisa menikmati zikir-zikir yang lain. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi jika ada yang bertanya, kenapa saya kalau sholat, kalau zikir la ilaha illallah subhanallah tidak nikmat? Alasannya sederhana, mungkin kita tidak sungguh-sungguh saat beristighfar.
Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar itu adalah hidangan rohani. Jika tempat kolbu ini disebut dengan wi'a, dia sebuah tempat yang dia menerima hidangan-hidangan dari Allah. Hidangan-hidangan subhanallah, hidangan Quran, hidangan-hidangan wijangan-wijangan yang indah. Ketika kolbu tidak dibersihkan, maka dia tidak akan mampu untuk menelannya. Ilustrasi sederhananya, di saat kita mau makan, tiba-tiba makanannya bersih, tapi tempat yang kita mau pakai untuk makan tidak bersih. Piringkah itu, gelaskah itu, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah membersihkannya. Baru kemudian kita menuangkan jus, kita menaruh di situ makanan, barulah kita bisa menikmati makanan. Sahabat yang melakukan Allah, sehebat apapun kita, tapi kita butuh istighfar intelektual, istighfar kesombongan ilmu. Kenapa orang tidak mau mendengarkan dari orang yang tidak bersamaan fahamnya dengan dia? Karena dia belum mengistighfarkan jiwanya dari kesombongan. Mari istighfarkan fisik kita, mata kita, tangan, kaki, semuanya, lalu masuk ke istighfar rohani, istighfar kolbu, istighfar sehingga kolbu ini mampu menerima kebaikan dari manapun dan mampu menerima waridatil ahwal, anugerah-anugerah rohani dari Allah Ta'ala, getaran-getaran zikir, kekhusyuan, kenikmatan, kelezatan membaca la ilaha illallah, seperti Nabi mengatakan afdalul zikri la ilaha illallah, zikir yang paling nikmat, zikir yang paling lezat adalah la ilaha illallah. Bersihkan kalbu, semoga kalbu kita diberi cahaya oleh Allah Ta'ala dengan warid-waridnya, anugerah-anugerahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.